Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kajian rutin. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mashi ila Shalah karya Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu sampai dengan penjelasan bahwa ketika orang yang sholat meletakkan sutroh atau pembatas di hadapannya, maka hendaknya dia tidak terlalu jauh dari sutroh tersebut dan agak miring atau agak bergeser ke sebelah kiri sedikit, jadi tidak pas di hadapan sutroh. Nah, selanjutnya masih ada hubungan dengan sutroh. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa in ta'adzara khattan, jika al-musalli, orang yang sholat, tidak menemukan sesuatu yang bisa dipakai sebagai sutroh, maka hendaknya dia membuat garis di depannya. Jadi ini alternatif terakhir sudah ya. Kalau sengaja membuat garis padahal sutroh ada, itu tidak boleh sebenarnya, karena hadis yang menjelaskan tentang garis itu bisa dipakai sebagai sutroh adalah hadis yang lemah. Sutroh itu penjelasannya sudah ada dari Nabi alaihi salatu wassalam, mithlu muakhiratir rahl, seperti punduk unta ya, panjangnya itu 3 hasta. Nah, kalau diukur dengan lengan tangan, maka dari ujung jari tangan sampai ke siku, itu batasan minimalnya. Qala wa idza marra min wara'iha syai'un lam yukrah. Kemudian kalau ada sesuatu yang lewat di belakang sutrohnya, maka tidak makruh. Fa in lam takun sutratun wa marra bainaha wa baina imra'atun aw kalbun aw himarun batalat salatuhu. Namun, kata penulis, jika seseorang sholat kemudian tidak memakai atau memasang sutroh, lalu lewat di hadapannya seorang wanita
atau seekor anjing atau seekor keledai, batalat salatuhu, maka salatnya menjadi batal. Sebab ada hadis dalam hal ini, hadis riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yubtilu salatul mar'i al-muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu muakhiratir rahl al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Yubtilu salatal mar'i al-muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu muakhiratir rahl al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Salat seorang muslim apabila tidak memasang sutroh di hadapannya akan menjadi batal ketika ada yang lewat pas di depannya, seorang wanita, seekor keledai atau anjing hitam. Ini 3 hal yang bisa membatalkan sholat seseorang. Kalau lewat 3 hal ini di depannya. Qala walahu qira'atun fil mushaf was-su'alu 'inda ayati rahmatin wa ta'awudz 'inda ayatil 'adab. Boleh bagi orang yang salat membaca Al-Qur'an fil mushaf dengan bantuan mushaf. Tapi salat yang dimaksud adalah qiyamul lail. Seperti apa? Qiyamul lail, salat malam, salat tarawih kalau bulan Ramadan. Ingin memanjangkan salat tarawih tapi tidak banyak hafalan Al-Quran, maka bisa dengan bantuan melihat mushaf. Boleh. Di salat wajib tidak boleh. Jadi bolehnya hanya di salat sunnah seperti qiyamul lail. Wa su'alu inda ayati rahmah. Dan bagi orang yang sholat boleh memohon rahmat, memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala inda ayatir rahmah, ketika dia membaca Al-Quran kemudian melewati ayat yang isinya tentang rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa ta'awudz, dan boleh juga berta'awudz, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla ketika dia membaca ayat yang isinya tentang azab dalam keadaan sedang apa? Salat. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan hal ini dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Shalaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata lailatin." Kata sahabat Hudzaifah, saya pernah salat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam pada suatu malam. Kemudian, "Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha." Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat kemudian melewati ayat yang isinya tentang tasbih, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Kemudian kalau melewati ayat yang isinya tentang bolehnya menyampaikan permintaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka beliau meminta, beliau memohon. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Dan apabila beliau membaca ayat yang isinya perintah untuk meminta perlindungan, maka beliau berlindung. Jadi misalnya baca ayat yang isinya ada rahmat, boleh meminta, maka boleh seseorang ketika melewati ayat itu kemudian diam sejenak, setelahnya meminta, baru melanjutkan ayat yang berikutnya. Melewati lagi ayat yang isinya perintah untuk berlindung, Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, misalnya berhenti dulu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru lanjut lagi ayat yang berikutnya, dan seperti itu. Jadi ini dibolehkan. Qala wal qiyamu ruknun fil fard. Kemudian berikutnya penulis mengatakan wal qiyamu ruknun fil fard. Berdiri saat sholat adalah rukun dalam sholat yang wajib. Dalam sholat yang wajib.
Biqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah Azza wa Jal dalam keadaan khusyuk. Illa li'ajizin, kecuali bagi yang tidak mampu, nggak bisa berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka boleh sholat dalam posisi duduk. Nggak bisa duduk, boleh sholat dalam posisi berbaring. Namun yang pasti berdiri hukumnya apa? Rukun. Bukan hanya sekedar wajib, tapi rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan berarti batal salatnya. Kalau ditinggalkan berarti batal salatnya. Tidak cukup hanya diganti dengan sujud sahwi, nggak cukup, tapi harus dilakukan lagi, baru kemudian bisa ditutup sujud sahwi berikutnya kalau lupa. Kalau sengaja ditinggalkan, ada orang sholat, dia sehat, mampu berdiri dengan baik, tapi malas berdiri, akhirnya sholat sambil duduk, nggak sah sholatnya. Sebab posisi berdiri saat sholat itu hukumnya rukun. Wal qiyamu ruknun fil fardhi, dalam sholat wajib. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qumu lillahi qanitin illa li'ajizin, kecuali bagi yang tidak mampu. Sekali lagi, bagi yang tidak mampu, stroke misalnya, atau tidak kuat berdiri lama. Kemudian ada kursi, biasa kan disediain di sebagian masjid, ada kursi, duduk di kursi, tidak masalah. Kalau memang berdiri dalam keadaan tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani satu jiwa pun, melainkan selalu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga Allah menyatakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, subhanallah, ini adalah kemurahan dari Allah Azza wa Jalla, kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Segala hal yang berhubungan dengan perintah itu selalu dikaitkan dengan kemampuan. Tapi segala hal yang berhubungan dengan perintah itu mutlak harus ditinggalkan. Loh kenapa? Karena setiap orang pada dasarnya mampu meninggalkan hal yang dilarang. Beda halnya dengan yang diperintahkan. Kadang seseorang ketika akan melaksanakan apa yang diperintahkan, ada halangan. Sakit misalnya. Nah, disinilah kemudian ada uzur, ada keringanan yang diberikan oleh syariat. Selain itu, subhanallah, saat syariat memberikan keringanan, maka itu sangat disukai kalau kemudian kita tunaikan keringanannya. Dalam hadis, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat senang bila keringanannya dikerjakan oleh kita. Jadi jangan mentang-mentang kuat. Sementara di situ ada keringanan, seperti misalnya safar saat saum. Ketika seseorang safar saat saum ada keringanan, boleh berbuka. Sementara jarak safar yang ditempuh itu jauh sekali dan susah payah, memang berat safarnya. Jangan kemudian memaksakan diri, wah saya masih kuat kok, sehingga tidak mau buka, padahal sudah sempoyongan misalnya. Maka yang harus dilakukan saat itu adalah berbuka. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang bila rukhsahnya dikerjakan oleh kita. Kalau seseorang memang tidak mampu berdiri, ya sudah duduk, jangan kemudian memaksakan diri, diikat kanan kiri di talian, ya, supaya bisa berdiri. Nggak boleh seperti itu. Ya. Atau misalnya dipapah kanan kiri, dibantu supaya bisa berdiri. Kalau pada dasarnya memang tidak bisa berdiri, ya sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Jadi ada pengecualian, ya, ada pengecualian dalam hal posisi berdiri saat sholat. Memang itu hukumnya rukun, ya, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sholatnya menjadi batal. Tetapi dikecualikan li'ajizin, bagi siapa yang tidak mampu, boleh untuk duduk tidak berdiri. Au uryanin, atau bagi yang tidak punya pakaian, nggak punya pakaian sama sekali.
sementara dia ingin sholat. Misalnya ini sampai diberi contoh yang betul-betul parah gitu ya. Ada seorang nggak punya pakaian. Nah, kalau berdiri nanti kelihatan auratnya misalnya. Ya. Pakaiannya hanya bisa menutupi misalnya sampai ya, pusar atau di bawah pusar sedikit atau di atas lutut misalnya, di paha. Nah, kalau berdiri khawatir kelihatan. Boleh dalam kondisi ini untuk duduk. Ya. Jadi ini diberikan contoh yang paling rendah. Ya. Au uryanin au khaifin, atau bagi yang dalam keadaan takut dari serangan musuh. Boleh duduk. Nah. Makanya ada sholat khauf, ya. Sholat yang dilakukan di saat peperangan. Au ma'mumin khalfa imamil hayy al-ajiz anhu, atau ini termasuk yang dikecualikan, atau makmum yang sholat di belakang imam yang tidak mampu berdiri. Makmum sehat semua, imam gak mampu berdiri. Terus apa yang dilakukan? Makmum duduk, ngikuti siapa? Imam. Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan sholatul makmum khalfahu qiyaman. Salat makmum di belakang imam yang sekalipun imamnya duduk harus tetap berdiri. Ada yang mengatakan, oh hadis ini mansukh, hadis ini dihapus hukumnya. Ada yang kemudian mengkompromikan seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala, menjamakkan. Apa kata Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, bila awal mula sholat dimulai, imam sudah dalam posisi duduk, maka makmum pun ikut duduk. Kemudian bila posisi pertama imam berdiri, kemudian di tengah-tengah sholat tiba-tiba imam duduk karena satu hal, karena sakit mendadak eta lutut jadi sakit, imam duduk, maka makmum tetap berdiri. Paham? Makmum tetap berdiri. Jadi dilihat bagaimana pertama sholat dimulai. Kalau imam memulai sholat berdiri, maka makmum ikut berdiri. Sekalipun di tengah-tengah sholat, misalnya baru selesai satu rakaat, mau bangkit ke rakaat yang kedua, encok imam. Wah, dituur, encok, sakit, asam urat, mendadak. Gak bisa berdiri, akhirnya si imam duduk. Maklum, imam itu di mana-mana rata-rata biasanya yang sudah tua. Ya subhanallah, anak-anak mudanya masalahnya tidak pada ke masjid. Jadi yang jadi imam teh sudah tua banget. Ya. Berdirinya pun rada miring ke depan berdirinya. Selesai rakaat pertama, bangkit ke rakaat yang kedua, nggak kuat, gemetar lutut. Akhirnya imam duduk. Bagaimana imam makmum? Duduk atau berdiri? Duduk atau berdiri? Tetap posisi berdiri. Kecuali jika imam di awal sholat sudah posisinya duduk, maka makmum duduk. Nah, baik. Makanya di sini termasuk yang dikecualikan. Ya. Au makmumin khalfa imamil hayy al-ajiz anhu, atau makmum bila sholat di belakang imam yang tidak mampu berdiri, maka makmum ikut duduk. Seperti halnya imam yang duduk. Nah. Qala wa in adrakal imama fir ruku' fa biqadri tahrimati. Wa idza adrakal imama fir ruku', jika seseorang mendapati imam dalam posisi ruku, kemudian dia masuk mengikuti imam ruku, fa biqadri tahrimah, maka terhitung dapat satu rakaat. Fa biqadri tahrimah, terhitung satu rakaat, dapat. Sekalipun tidak lama setelah seseorang ruku, imam kemudian i'tidal, kerek di ruku, eta geus i'tidal deui si imam, tetap dapat satu rakaat. Paham? Apalagi kalau imam memang kelihatan baru ruku, kemudian
seseorang masuk ikut ruku sempurna, dapat 1 rakaat. Nah, ini pernah dijelaskan sebelumnya. Ya, ini pernah dijelaskan sebelumnya. Walaupun yang terlambat itu tidak dapat baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena posisinya saat itu bukan baca Al-Fatihah, tapi harus mengikuti siapa? Imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Dan bila ada 2 kewajiban yang dihadapi oleh seseorang, maka yang harus didahulukan adalah kewajiban yang paling kuat. Saat itu kan ada 2 kewajiban bagi seseorang yang masbuk mendapati imam sedang ruku. Kewajibannya apa? Pertama baca Al-Fatihah, kedua ikut imam. Mana yang paling wajib saat itu? Yang paling wajib saat itu adalah ikut imam, bukan baca Al-Fatihah. Maka ikut imam ruku walaupun tidak baca Al-Fatihah. Dapat 1 rakaat. Idza adraka rak'ah faqad adraka shalah. Apabila seseorang mendapati imam sedang ruku, maka dia telah mendapati 1 rakaat salat. Qala wa takbiratul ihrami rukun. Takbiratul ihram rukun. Enggak boleh ditinggalkan. Takbiratul ihram rukun. Maka kalau misalnya kita masuk masjid mendapati imam sedang ruku, yang dilakukan adalah takbiratul ihram dulu, baru kemudian ruku. Ulah langsung ruku, Allahu Akbar langsung ruku. Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru kemudian ruku. Nah, karena apa? Karena takbiratul ihram rukun. Enggak boleh ditinggalkan. Wa kadza qira'atul Fatihati 'alal imami wal munfarid. Demikian juga membaca surat Al-Fatihah. Ini juga rukun. Dibebankan atau diwajibkan atau diperintahkan kepada imam dan juga kepada orang yang sholat sendirian. Makmum bagaimana? Meskipun di sini tidak disebutkan makmum, tapi sebenarnya makmum juga sama, wajib membaca surat Al-Fatihah. Baik dalam sholat yang jahr atau sholat yang sir. Jadi semuanya wajib. Imam wajib, yang sholat munfarid wajib, yang jadi makmum juga wajib. Di semua sholat, sholat yang sir maupun sholat yang jahr. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, kata Nabi. Gak ada sholat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab. Kalau jumhur ulama memang berpendapat makmum ikut imam dalam sholat jahar, artinya cukup mendengarkan, tidak baca Al-Fatihah. Tapi kalau dalam sholat sir baca. Tapi para a'immah yang lainnya kayak Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sendiri mewajibkan baca Al-Fatihah sekalipun makmum. Ya, baca Al-Fatihah. Terlepas dari apakah sholatnya sholat sir atau sholat jahar. Qala wa kadza ar-ruku'u. Demikian juga ruku. Ruku juga termasuk hal yang rukun. Takbiratul ihram rukun, baca Al-Fatihah rukun, kemudian ruku juga rukun. Liqaulihi ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Soal ruku menjadi rukun hukumnya ini berdasarkan ijma dari kalangan para ulama. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Semua mengatakan kalau ruku adalah rukun, enggak boleh ditinggalkan. Demikian juga bangkit dari ruku. Apa istilahnya bangkit dari ruku? I'tidal. I'tidal juga sama, rukun. Ya. Kalau sujud bagaimana? Sama, sujud juga rukun. Ijma para ulama, nggak ada perbedaan dalam hal ini. Duduk di antara dua sujud sama, rukun. Nggak ada perbedaan
di kalangan para ulama tentang hal ini. Jadi ruku rukun hukumnya, i'tidal rukun hukumnya, sujud rukun hukumnya, duduk di antara dua sujud sama rukun, gak boleh ditinggalkan. Qala wat tuma'ninatu fi hadhihi al-af'ali ruknun. Tuma'ninah dalam perbuatan-perbuatan tadi, takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal dan sebelumnya, itu juga rukun hukumnya. Artinya salat itu harus tuma'ninah. Tuma'ninah dalam salat hukumnya rukun, jangan tergesa-gesa. Ya. Tapi tuma'ninah, bagaimana tuma'ninah yang dimaksud? Tuma'ninah yang dimaksud itu setiap gerakan, ya, setiap gerakan itu dilakukan secara sempurna, tidak berpindah ke gerakan yang lainnya kecuali gerakan yang sebelumnya sudah betul-betul sempurna dilakukan. Misalnya, ya, ruku, ya, tidak baru ruku kemudian langsung i'tidal. Rukunya belum pas, ruku dulu sampai mantep, baru kemudian i'tidal baru kemudian sujud. Jangan baru nempel sedikit sujud langsung bangkit lagi, baru duduk sedikit langsung sujud lagi. Ini nggak ada tuma'ninah. Ya. Orang yang sholatnya tidak tuma'ninah batal, tidak dianggap sholat. Loh kenapa? Karena tuma'ninah hukumnya rukun dalam sholat. Ya, rukun dalam sholat. Bisa kebayang kalau qiyamul lail itu dilakukan 3 menit, padahal rakaatnya sampai 23 atau 5 menit, kan ngeri. Seperti apa sholatnya? Ya. Baca Al-Fatihah itu harus tuma'ninah. Ya, harus tuma'ninah. Bahkan dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya harus satu ayat. Ya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna rajulan dakhala al-masjida fa shalla. Ada sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan bahwa seorang laki-laki pernah masuk masjid, kemudian sholat. Ada seorang laki-laki masuk masjid lalu sholat. Thumma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasallama alaihi. Kemudian setelah itu datang menghadap kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia mengucapkan salam. Faqala lahu, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab atau berkata kepadanya, irji', kembali kamu ke tempat sholatmu. Fasolli, lakukan sholat lagi. Fa innaka lam tusalli, sebab tadi kamu belum dikatakan sudah sholat. Fa'alaha thalathan, yang seperti ini berulang sampai 3 kali. Jadi laki-laki itu balik ke tempat sholatnya, sholat lagi, kemudian menghadap Nabi, Nabi suruh mengulang lagi, terus seperti itu sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya si laki-laki ini menyerah. 3 kali tetap dikatakan salah sholat, disuruh ngulangi lagi. Akhirnya yang ketiga, setelah ketiga kalinya, ia berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la uhsin ghaira hadza fa'allimni. Demi zat yang telah mengutusmu sebagai seorang nabi yang hak, aku tidak bisa sholat lebih baik dari apa yang telah kulakukan tadi. Coba ajarkan kepadaku sholat yang benar. Nabi melihat orang itu sholatnya tidak tuma'ninah, makanya disuruh apa? Ngulang. Disuruh ngulang. Dalam gerakannya tidak ada yang salah sebenarnya. Laki-laki tadi tidak ketika setelah takbiratul ihram langsung sujud, tidak. Tetap aturan mainnya benar, takbiratul ihram, ruku, sujud terus seperti itu secara tertib. Cuma Nabi melihat dia ini tergesa-gesa, tidak tuma'ninah, makanya disuruh ngulang lagi. Nah, hingga akhirnya dia berkata, demi zat yang telah mengutusmu sebagai seorang nabi yang hak,
Aku nggak bisa sholat yang lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan kepadaku sholat yang benar. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau berdiri sholat, maka hal pertama yang engkau lakukan adalah takbir. Fakabbir. Takbir. Takbir di sini adalah takbiratul ihram, tanda kalau sholat dimulai. Takbiratul ihram. Tsumma iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian setelah itu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Al-Fatihah, kemudian surat yang ringan yang dimampui. Ya. Kalaupun surat Al-Fatihahnya baru sebagian ayat yang dihafal, enggak hafal semua surat Al-Fatihah, enggak apa-apa, yang dihafal saja baca. Dan ini pembahasannya sudah lewat, ya kan, bersama kita. Nah, terus kalau nggak bisa Al-Fatihah sama sekali, baca yang lain. Bisa. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar sebagai gantinya. Yang terpenting jangan meninggalkan bacaan sama sekali. Oh, dibaca timiti salat ketika assalamualaikum terakhir teh repeh we. Yang terpenting jangan seperti itu. Ya, baca apa yang mampu. Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Lihat di sini. Kemudian setelah itu kamu ruku. Hatta tatma'inna raki'an, sampai ruku'mu benar-benar tuma'nina. Punggung lurus. Kemudian telapak tangan betul-betul memegang lutut. Ya. Betul-betul memegang lutut. Punggung lurus. Tuma'nina. Nah. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah untuk i'tidal hatta ta'tadila qa'iman, hingga engkau berdiri dengan lurus. Ada orang yang bangkit dari ruku itu cuma langsung sujud. Jadi enggak lurus, belum lurus itu badannya. Baru bangkit dari ruku sebentar langsung sujud. Salah, enggak tuma'nina. Kalau yang tumanina bangkit dari ruku hingga betul-betul apa? Lurus. Baru kemudian sujud. Hatta ta'tadila qa'iman. Tsumma sujud, lalu sujudlah hatta tatma'inna sajidan, hingga sujudmu benar-benar tumakninah. Bagaimana sujud tumakninah itu? Sujud tumakninah itu 7 anggota sujud benar-benar nempel di tanah. Gitu. 7 anggota sujud. Nah. Kening apa jidat ini? Hah? Sama aja. Jidat atau kening, berikut apa? Hidung nempel. Jangan sampai cuma keningnya doang, hidungnya enggak nempel. Banyak kan yang seperti itu. Ini keliru, salah. Selain kening, hidung juga harus nempel. Kemudian telapak tangan keduanya kanan kiri, ya. Kemudian lutut kanan kiri. Kemudian jadi jemari kaki kanan kiri, harus nempel semuanya. Itu kalau ditambahkan sama dengan 7. Ya. Qala thumma jlis hatta tatma'inna jalisan. Lalu setelah itu duduk, bangkit dari sujud, lalu duduk hingga benar-benar tumakninah duduknya. Ini namanya duduk di antara 2 sujud. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukan seperti itu dalam seluruh salatmu. Semua salatmu harus dilakukan seperti itu, benar-benar tumakninah. Rawahul jamaah. Hadis riwayat al-jamaah. Hampir seluruh ahli hadis, ya. Seperti kitab Sunan meriwayatkan hadis ini. Musnad juga meriwayatkan hadis ini. Sahihain juga sama. Seluruh kitab-kitab hadis meriwayatkan hadis ini. Artinya hadis yang tidak perlu lagi diragukan soal kesohihannya. Qala fadalla ala anna al-musamma fi hadzal hadits la yasqut bihal. Id law saqata la saqata an hadzal a'rabi al-jahil.
Fadalla ala anna al-musamma fi hadzal hadis la yasqut bihal. Ini menunjukkan bahwa anna al-musamma fi hadzal hadis la yasqut bihal. Idlau saqata la saqata hadzal a'rabi al-jahil. Gerakan-gerakan yang disebutkan di salat ini dalam hadis ini la yasqut bihal, tidak gugur begitu saja. Sebab kalau gugur maka gugurlah sholat si A'rabi atau orang laki-laki tadi yang jahil, yang tidak bisa sholat. Artinya ketidakmampuan seseorang untuk sholat tidak kemudian menjadikan kewajiban sholat untuknya menjadi gugur. Paham? Ketidakmampuan seseorang untuk menunaikan sholat dengan baik tidak menjadikan kewajiban sholat baginya menjadi gugur. Tetap walau bagaimanapun wajib melakukan sholat. Makanya sampai 3 kali bolak-balik kepada Nabi, ya kan? Nabi suruh mengulang. Nah, Nabi tidak mengatakan, oh kalau memang kamu sudah nggak bisa sholat yang bagus ya sudahlah, berarti nggak wajib sholat bagimu. Nah, tetap Nabi menekankan kepadanya bahwa kamu harus sholat. Ketika tidak bisa, nih begini cara sholat yang baik. Qala wara'a Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu rajulan la yatimma ruku'ahu wala sujudahu. Faqala lahu ma shallaita walau mutta la mutta ala ghairi fitratillah allati fatara 'alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu melihat seorang laki-laki yang enggak sempurna rukunya. Rukunya enggak sempurna, sujudnya juga tidak sempurna. Apa kata sahabat Hudzaifah? Faqala lahu, kata sahabat Hudzaifah kepadanya, ma shallaita, tadi kamu belum salat. Lihat, ini menunjukkan betapa kuatnya kewajiban tumakninah. Oleh karena itu tidak hanya disebut wajib secara hukum, tapi apa? Rukun. Kalau sudah rukun, sekali lagi, mau tidak mau harus ada. Ketika tidak ada, batal salat. Harus diulang salatnya. Nah, sahabat Hudzaifah mengatakan, ma shallaita, kamu belum salat tadi. Ada orang yang ketika takbiratul ihram awal, Allahu Akbar, takbiratul ihram lama berdiri. Masya Allah, lama berdiri. Tapi giliran ruku, i'tidal, sujud, wah cepatnya bukan main. Ada yang seperti itu. Ketika mengawali, Masya Allah, lama. Begitu ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, itu cepat sekali. Jadi keliru. Makanya sahabat Hudzaifah melihat ada orang yang gak sempurna apanya? Rukunya dan sujudnya. Sahabat Hudzaifah nggak mengingkari berdirinya. Ya, barangkali dia berdiri dengan benar, baca Al-Fatihah, baca surat, ya kan? Tapi giliran ruku nggak tumakninah, giliran sujud tidak tumakninah. Terlalu cepat ruku dan bangkit dari rukunya, terlalu cepat sujud dan bangkit dari sujudnya. Ditegur sama sahabat Hudzaifah, "Ma shallaita, kamu belum sholat. Ya. Kamu itu belum sholat. Walau mutta la mutta ala ghairi fitratillah allati fatara 'alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Kalau kamu mati, maka kamu mati tidak di atas fitrah Allah. Kalau kamu mati, maksudnya dalam keadaan sholatmu seperti ini, ya, maka kamu mati tidak di atas fitrah Allah yang telah Allah berikan fitrah itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keras sekali, ya kan? Bahaya. Makanya wajib lagi kita memperbaiki sholat. Lakukan gerakan dengan tumakninah, tidak perlu terburu-buru. Tapi ingat, tumakninah itu juga tidak mesti lama. Ya, ada orang ditunjuk imam karena sudah mengerti, oh sholat harus tumakninah. Akhirnya jadi imam lama sekali, berdiri lama, ruku lama, bangkit dari ruku, berdiri lama lagi. Makmum kecewa di belakang, hai sholat.
pertama dan terakhir imam ini. Besok mau ditunjuk dia jadi imam itu. Jadi sekali lagi jangan sampai salah paham. Tumaninah itu sholat bukan berarti harus lama sekali, apalagi ketika menjabat sebagai imam. Beda halnya kalau sholat sendirian. Kata para ulama, kalau seseorang sholat sendirian, sholli haitsu syaa, silahkan sholat sesuai dengan keinginannya. Artinya mau lama pun nggak masalah, mau sendirian, nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau jadi imam, Nabi selalu mengingatkan, inna min waraikum, sesungguhnya di belakang kalian wahai para imam, ada yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada yang dzal hajah, ada yang sedang menyelesaikan satu kebutuhan. Sahabat Mu'ad bin Jabal dulu pernah memimpin sholat lama, sampai ada yang keluar, makmum keluar membatalkan sholatnya, mengeluh, mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Panggil sahabat Mu'ad, afattan anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu ini akan membuat fitnah di tengah-tengah manusia. Tegur oleh Nabi. Jangan seperti itu. Ya. Kita belajar tumaninah. Pas tunjuk imam, benar-benar sholat, lebih dari tumaninah sudah. Ya, lebih dari tumaninah, saking lama. Ini bahaya, bisa membuat apa? Fitnah. Nah, bisa membuat fitnah. Rubba hamil fiqhin ghairu faqih, kata Nabi. Enggak sedikit orang yang secara wawasan, secara keilmuan punya, tapi giliran praktek tidak faqih. Maksud tidak faqih itu tadi, justru banyak menimbulkan apa? Fitnah. Enggak boleh seperti itu. Ya. Wawasan, keilmuan ya harus dikuasai, tapi saat prakteknya tetap memperhatikan maslahat dan mudarat. Jangan sampai menimbulkan apa? Fitnah. Gak boleh ada seseorang jadi imam wahum lahu karihun, sementara makmum benci kepadanya. Ada orang tidak disukai, dia paham kalau dia tuh gak disukai jadi imam. Kenapa? Karena suka lama. Kekeh maju. Tetap aja maju jadi imam. Gak boleh. Kata Nabi, gak boleh seseorang maju memaksakan diri jadi imam sementara makmumnya tidak suka kepadanya. Gak boleh. Jadi kesimpulannya, tumaninah adalah hal yang rukun. Tapi penting untuk diperhatikan, tumaninah tidak mesti sholat terlalu apa? Lama, apalagi sebagai seorang imam. Nah. Qala wat tasyahhudul akhir ruknun. Berikutnya kata penulis, tasyahhud akhir adalah rukun. Ya, enggak boleh ditinggalkan. Tasyahhud akhir rukun. Liqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna naqulu qabla an yufrida 'alaina at-tashahhud assalamu 'ala Allah assalamu 'ala Jibril wa Mikail. Faqala an-nabiy 'alaihi salatu wassalam la taqulu hakadha walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Al-hadits rawahu an-Nasa'i wa rawatuhu thiqatun. Tasyahud akhir adalah rukun. Dasarnya ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, kami dahulu sebelum tasyahud itu diwajibkan kepada kami biasa membaca saat tasyahud assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Assalamu ala Jibril wa Mikail. Tegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la taqulu hakada, jangan ucapkan seperti ini, assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail. Walakin akan tetapi ucapkan dalam tasyahud kalian at-tahiyyatu lillah, wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Doa tasyahud. Ini menandakan perhatian Nabi alaihi salatu wassalam dalam hal apa? Tasyahud
akhir. Qala al-hadis rawahu an-Nasa'i wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nasa'i rahimahullahu taala, wa ruwatuhu thiqat, dan rawinya terpercaya. Jadi kalau tahiyat seperti ini di dalamnya ada salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi juga apa? Rukun ya dalam tasyahud. Qala berikutnya, wal wajibatu allati tasqutu sahwan thamaniyatun. Wal wajibat allati tasqutu sahwan thamaniyatun. Perkara-perkara yang wajib, allati tasqutu yang ditinggalkan ya, dalam sholat karena lupa, kemudian bisa diganti dengan sujud sahwi, ada 8. Ya, ada 8. Sekali lagi, wal wajibatu allati tasqutu sahwan samaniyatun. Perkara-perkara yang wajib dalam sholat yang ditinggalkan karena lupa bisa diganti dengan sujud sahwi. Ada 8. 1. At-takbiratu ghairul ula. Seluruh takbir dalam sholat kecuali takbir yang pertama. Takbir pertama takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Kecuali itu. Karena takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Takbir selain takbiratul ihram hukumnya wajib, tidak rukun. Yang kedua, wat tasmi'u lil imami wal munfarid. Yang kedua adalah at-tasmi. Apa yang dimaksud dengan tasmi? Yang dimaksud dengan tasmi adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Bagi makmum, bagi imam dan munfarid. Ucapan tasmi, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi makmum dan munfarid. Artinya kalau ditinggalkan, sholatnya itu tetap apa? Sah. Sholatnya tetap sah. Imam misalnya tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lupa, enggak masalah, tetap sah sholatnya. Kita misalnya kalau sholat sendirian, bangkit dari ruku tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, enggak masalah, sholatnya tetap sah, lanjut ya. Lanjut terus. Qala wat tahmidu lil kull. Wat tahmidu lil kull. Ya. Nah. Wat tahmidu lil kull. Kemudian tahmid lil kull. Rabbana walakal hamd. At-tahmid yang dimaksud adalah ucapan apa? Rabbana walakal hamd. Lil kull. Bagi semua, bagi imam, bagi makmum, bagi munfarid. Kalau ucapan Rabbana walakal hamd ditinggalkan karena lupa, enggak masalah. Hukumnya apa? Wajib, tidak rukun. Artinya sholat tetap sah. Ini yang ketiga. Jadi sekali lagi, yang pertama seluruh takbir dalam sholat kecuali takbiratul ihram. Yang kedua ucapan sami Allahu liman hamidah atau yang biasa disingkat dengan at-tasmi. Yang ketiga adalah at-tahmid, ucapan Rabbana walakal. Yang keempat, wat tasbihu ruku'in wa sujudin. Tasbih ruku. Tasbih ruku. Ya. Tasbih ruku, subhana rabbiyal azim. Ya. Tasbih sujud, subhana rabbiyal a'la.
Jadi yang keempat tasbih ruku, yang kelima tasbih sujud. Subhana rabbiyal azim misalnya saat sujud. Orang lupa saat ruku, subhana rabbiyal azim. Saat ruku lupa, enggak masalah. Kemudian kalau baca subhana rabbiyal azim satu kali itu sudah cukup, karena itu yang wajib. Kalau nambah sampai 3 kali misalnya atau bahkan lebih, itu sunnah saja hukumnya. Boleh seseorang melebihi 3 kali bacaan subhana rabbiyal azim sampai 7 kali misalnya, boleh, nggak masalah. Ya. Tapi yang wajib hanya 1 kali. Ketika 1 kali saja tidak, berarti meninggalkan yang wajib. Salat masih tetap sah, lanjut. Ya. Tidak batal salat. Demikian juga dengan sujud. At-tasbih ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya qaulu rabbighfirli. Ucapan rabbighfirli. Ya, ucapan rabbighfirli. Ini yang ke-6, ya. Yang kelima ke-6? Ke-6 takbir, tasmi, tahmid, ruku dan sujud. Baru kemudian ucapan rabbighfirli. Ini yang ke-6. Ucapan rabbighfirli kapan diucapkan ini? Saat duduk di antara 2 sujud, rabbighfirli. Wajib hukumnya membaca rabbighfirli, dan yang wajib hanya 1 kali. Kalau berulang boleh. Rabbighfirli. Ada juga bacaan yang lainnya, boleh juga, nggak masalah. Yang penting ada riwayatnya. Nggak masalah. Nah, rabbighfirli itu yang wajib 1 kali. Kalau mau ditambah boleh. Tambahannya hukumnya sunnah. Kalau yang wajib 1 kali saja ditinggalkan, lupa misalnya, sholat terus lanjut, tidak batal. Berikutnya yang ke-7 tasyahud al-awwal. Tasyahud pertama. Ini juga wajib hukumnya. Kemudian yang terakhir wal julus lahu. Ya, duduk saat tasyahud. Duduk saat tasyahud. Kata para ulama, 8 perkara ini, ya, apabila seseorang lupa kemudian meninggalkannya, maka sholat tetap sah. Namun wajib baginya melakukan sujud sahwi. Wajib baginya melakukan sujud sahwi. Nah, qala wa ma 'ada dzalika sunanu aqwalin wa af'al. Selain yang disebutkan tadi, karena yang rukun sudah disebutkan, ya kan? Yang wajib sudah. Coba yang rukun apa saja? Pertama yang rukun apa? Takbiratul berdiri, kemudian takbiratul ihram, lalu Al-Fatihah, lalu ruku, kemudian i'tidal lalu sujud, lalu duduk di antara 2 sujud. Itu rukun semua. Ya. Yang wajib barusan. Ya, 8 di antaranya. Ya, itu yang wajib. Nah, selain yang disebutkan tadi, wa ma 'ada dzalika, selain yang disebutkan tadi, maka sunanu aqwal wa af'al. Hukumnya adalah sunnah. Baik aqwal berhubungan dengan ucapan-ucapan, wa af'al dan gerakan-gerakan. Kita akan sebutkan sekarang yang ada hubungannya dengan ucapan-ucapan dalam sholat yang hukumnya sunnah.
Kalau ucapan tasbih subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim itu hukumnya apa? Wajib, ya kan? Kalau rabbik birli hukumnya wajib. Sami Allahu liman hamidah hukumnya wajib. Rabbana walakal hamd hukumnya wajib. Nah, ada ucapan-ucapan yang lainnya yang hukumnya apa? Sunnah. Ya. Fasunanul aqwal, maka yang sunnah-sunnah yang berhubungan dengan ucapan dalam salat ada sab'a asyra, ada 17. Ada 17. Yang pertama adalah istiftah. Doa istiftah. Ingat, yang rukunnya hanya takbiratul ihram. Khawatir salah. Ada orang memahami takbiratul ihram itu berarti sepakat dengan apa? Dengan istiftahnya. Enggak. Yang rukun itu takbiratul ihramnya. Kalau ucapan atau doa istiftahnya itu sunnah, wajib juga enggak. Paham? Jangan sampai ada orang hari yang rukun ditinggalkan, tiba-tiba sholatnya tanpa takbiratul ihram, langsung membaca doa apa? Istiftah. Entah itu inni wajjahtu wajhiya, ya, atau Allahumma ba'id baini wa bain, atau itu takbiratul ihramnya enggak. Padahal ucapan yang berhubungan dengan doa dalam takbiratul ihram itu hukumnya apa? Sunnah. Takbiratul ihramnya yang rukun. Ya. Yang pertama istiftah, doa istiftah itu sunnah hukum. Yang kedua ta'awudz, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sunnah. Nah, kalau yang ini ditinggalkan pun enggak masalah sebenarnya. Karena sunnah. Apa perlu sujud sahwi? Enggak perlu. Ya. Wal basmalah, kemudian ucapan bismillah. Lupa. Baca bismillah. Nah, apa? Itu sunnah saja hukum. Ya, yang pertama istiftah, yang kedua ta'awudz, yang ketiga basmalah, yang keempat takmin. Takmin amin. Mengucapkan apa? Amin. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita makmum repeh poho. baca amin ya ente misalnya. Repeh ya enggak masalah, salat sah. Walaupun tidak amin, ucapan amin hukumnya apa? Sunnah. Ya. Kemudian qira'atus surah fil ulayain. Yang kelima berarti, ya. Yang kelima adalah qira'atus surati fil ulayain, membaca surat di 2 rakaat pertama. Membaca surat di 2 rakaat pertama. Kalau sholat subuh bagaimana? Ya sholat subuh mah di dua-duanya harus baca apa? Surat, sunnah hukumnya. Ya. Membaca surat di 2 rakaat pertama. Berikutnya yang ke berapa? Wa fi sholatil fajri. Yang keenam, wa fi sholatil fajri, dan dalam sholat subuh, membaca 2 surat dalam sholat subuh. Ya. Kalau tadi baca 2 surat di 2 rakaat pertama, kalau sekarang fi sholatil fajri, membaca surat di sholat subuh. Ya, karena sholat subuh memang khusus, rakaatnya juga cuma 2. Kalau maghrib dan yang lainnya, ya itu kan ada 2 rakaat pertama, ya nggak? Nah, kalau wal jum'atu, dan dalam sholat Jum'ah, baca surat pada sholat Jumat maksud. Itu juga sama sunnah. Ya. Wal id, dan baca surat di sholat id. Di sholat id. Ini juga hukumnya sunnah. Artinya kalau ada imam di sholat id, ya, setelah takbir pertama, misalnya 7 takbir, ya kan, dia baca Al-Fatihah, kemudian nggak baca surat, wallallin amin, langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Makmum malah bingung. Makmum nggak perlu. Mana? Ya.
Tiba-tiba sudah ruku, ya sudah ikuti saja ruku, nggak masalah. Karena bacaan surat itu hukumnya apa? Sunnah dan sholat sah. Ya. Sholat sah. Wat tatawu kullihi. Kemudian dalam sholat sunnah semuanya. Baca surat dalam sholat sunnah semuanya. Sholat sunnah banyak, ya kan? Rawatib dan segala macam. Qobliyah, ba'diyah. Ini juga sunnah membaca apa? Surat di dalamnya. Wal jahr, dalam sholat jahar sunnah baca surat. Wal ikhfa, dalam sholat sir sunnah juga baca surat. Baik, ada berapa sudah? Istiftah, ta'awud, basmalah, amin, baca surat di 2 rakaat pertama, baca surat di sholat subuh, baca surat di sholat Jumat, baca surat di sholat Id, baca surat di sholat sunnah semuanya. 9. Kemudian wal jahar di sholat jahar, wal ikhfat di sholat sir. Berikutnya wa qaul mil'us sama'i wal ardh. Bacaan mil'us sama'i wal ardh. Bacaan apa ini? Doa bangkit dari ruku. Ya, doa i'tidal. Nah, kan ada yang Rabbana walakal ham, ada yang tambahannya. Karena yang wajibnya cuman ucapan apa? Rabbana walakal ham. Jadi ketika seseorang bangkit dari ruku kemudian hanya mengucapkan Rabbana walakal ham, benar. Kalau ditambah lagi dengan mil'us sama'i wal ardh, maka itu sunnah hukumnya. Artinya kalau seseorang mencukupkan dengan Rabbana walakal ham, itu sudah cukup. Nah. Kemudian wa mazada 'alal marrah fit tasbih ruku'in wa sujudin. Wa mazada 'alal marrah, tambahan dari doa tasbih saat ruku dan sujud. Karena yang wajib cuma satu kali. Subhana rabbiyal azim saat ruku, saat sujud subhana rabbiyal a'la. Tambahannya misalnya diulang 2 kali atau 3 kali atau seterusnya, itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalaupun sekali itu sudah memenuhi hal yang wajib. Wa qaul rabbighfirli, kemudian ucapan rabbighfirli. Ya. Nah, maksudnya tambahan dari ucapan apa? Rabbighfirli. Tambahan dari ucapan rabbighfirli. Misalnya 2 kali rabbighfirlinya, 3 kali. Karena yang wajib hanya 1 kali. Wa ta'awudz minal arba' fit tasyahhudil akhir. Kemudian yang termasuk sunnah lainnya adalah berlindung dari 4 perkara pada saat tasyahud terakhir. Ya. Berlindung dari 4 perkara pada saat tasyahud akhir. Selanjutnya wassalatu ala alin nabi wal barakah alaihi wa alaihim. Kemudian salawat kepada keluarga Nabi. Salawat kepada keluarga Nabi. Wal barakah alaihi wa alaihim, dan yang terakhir mengucapkan atau membaca keberkahan. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini juga termasuk sunnah. Itu ucapan-ucapan yang semuanya masuk dalam kategori sunnah. Berikutnya tinggal nanti gerakan-gerakan ya yang masuk kategori apa? Sunnah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.